Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah monitor di depan layar, mengamati pergerakan demi pergerakan, khususnya yang di XAU USD, menemukan potensi yang mungkin bisa terjadi dan berpeluang untuk satu hari ke depan. Kita akan mencoba mereview dulu untuk market yang sudah berjalan satu hari kemarin. Kalau kita analisis yang tadi kemarin pagi sudah kita ulas panjang lebar bagaimana pergerakan dan potensi yang ada ketika dia bergerak turun dan naik hingga mendekati level psikologis di bawah, hingga mendekati level kuatnya di sana, dan ini berpeluang terjadi koreksi ya, berpeluang terjadi koreksi atau pantulan. Dari pergerakan yang ada kita lihat di time frame besar. Di time frame besar kalau kita amati ini juga masih berada di wilayah yang cukup rawan. Di sini ada level psikologis sebelah kiri, ada dua benturan, ada satu, ada dua yang lebih dominan, meskipun diawali yang level pertama dilewati, namun demikian berhadapan dengan level psikologi yang bawah atau support yang lebih dekat. Apakah kondisi ini akan membuat marketnya akan berbalik ke atas atau bahkan akan lanjut turun ya? Kita juga lihat, kalau kita membaca histori yang terdekat, kita mengamati dari candle yang terbentuk, perhatikan trennya kuat kemudian koreksi. Yang hijau ini adalah koreksi, kemudian ini pullback kembali di tekan oleh seller. Itu artinya hijau yang berada di sebelah kirinya sudah kalah dengan satu warna merah, sehingga berpeluang masih akan lanjut turun, ya. Tentu bukan serta-merta kita langsung posisi sell ketika ini menunjukkan ada momentum yang besar dari seller. Ya, karena kita menggunakan day trading, maka tentu kita nanti melihat di time frame yang lebih rendah. Kalau kita menggunakan swing trading, apakah ini sangat tepat untuk kita entry? Ya, jawabannya juga belum, karena ini persis berada di wilayah levelnya. Ditutup meskipun ada momentum seller yang kuat, tetapi masih berada di wilayah level psikologis. Sebelah kirinya kalau kita amati ada sumbu yang cukup panjang dan tidak mampu menembus harga terendahnya, sehingga ini tetap kita hati-hati di sini, berpeluang memantul kembali. Baik, ini secara sekilas di time frame besar. Kita menggunakan time frame H4, nanti kita sandingkan, nanti kita coba kombinasi dengan time frame M15. Oke, kita amati di time frame H4, ya sama halnya dengan tadi time frame besar. Ini berada di wilayah psikologis yang belum menembus, dan berada di wilayah ini ada mulai penolakan. Kalau kita amati pergerakannya dari mulai besar menjadi lebih kecil, kalau nanti berubah menjadi warna hijau yang cukup tebal, maka ada kemungkinan untuk nanti koreksi lagi naik. Tetapi secara umum dominan masih bearish yang lebih kuat ya. Tetap kita waspada di area ini, adalah area yang cukup rawan untuk nanti sebagai tahanan di sana, sebagai area yang cukup berat nanti untuk menembus. Namun demikian, ketika sudah break kuat, kita lebih baik mengikuti kondisi yang ada, mengikuti kondisi tren yang ada. Kemudian kita coba untuk melihat detail dari potensi yang ada ya, peluang-peluang yang ada di sana. Dari time frame yang kecil ini, ya sedikit banyak kita bisa lihat sebelah kiri di sini ada level, kita tandai dengan warna merah dulu.
Level kita tandai dengan warna merah, kemudian sebelah kanan yang dekat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi kalau kita tarik garis trend atau garis bantu, ini sudah mulai bergerak naik ya. Ada sedikit gap yang tidak terlalu dalam. Ada sedikit gap yang tidak terlalu dalam yang mengindikasikan justru malah buyer akan lebih mendominasi meskipun belum punya kekuatan yang cukup, setidaknya ada pergerakan yang sudah mulai menuju ke atas. Di sebelah kiri ada level psikologisnya ya, kita bisa tarik sebelah kirinya, di sini kita tarik ke kanan. Kemudian untuk titik tengahnya kita taruh di sini, titik tengahnya sebagai area retrace-nya nanti di sini. Ya, kalau melihat dari pergerakan yang ada, nanti berpeluang akan bergerak naik dulu seperti ini. Karena itu kita mengambil posisi buy setelah melewati levelnya. Kita akan menempatkan posisi buy kita setelah melewati levelnya. Buy stop taruh di sana. Di 1858.90, kemudian targetnya nanti berada di ini ya, kita bisa targetkan di sini dengan target per transaksi oke 600 lebih dari cukup. Stop loss kita bisa tempatkan di kalau kita menempatkan stop lossnya bisa kita tempatkan di wilayah ini ya, di ujung sumbunya sebelah kiri. Kita bisa tempatkan di sana untuk SL-nya, atau bahkan kita bisa tempatkan ini adalah untuk pending order sell stopnya dengan target nanti berada di ujung sumbu yang paling bawah atau di level supportnya. Kemudian di breakout di sana ya, breakout di sana kita bisa ambil peluang kembali. Breakout di sana kita bisa ambil posisi buy. Buy stop di 1876 67 sorry titik 01 ya. Buy stopnya kita ambil posisi buy setelah dia melewati targetnya, atau kita bisa gunakan area koreksi. Oke, kita coba lebih naik sedikit ya biar banyak menyentuh. Ini bisa untuk targetnya yang buy stop yang kedua. Kemudian kita juga bisa manfaatkan ini untuk koreksinya dengan sell limit di 1873.08. Ini limit untuk koreksi, memanfaatkan pantulan karena berpeluang memantul ketika mendekati area retracementnya. Kemudian breakout di sana puncaknya kita bisa lihat ketika nanti dia bergerak terus ke atas. Di sana ada level yang cukup kuat. Kita ukur jaraknya di 700 sekian ya. Oke, ini adalah level berikutnya ketika nanti dia break di 1873,08 ini.
bisa kita manfaatkan untuk koreksi kembali atau limit, sell limitnya. Namun demikian lebih detail kita menunggu dari struktur yang sudah terbentuk ya, struktur candle yang sudah terbentuk, kira-kira mampu ndak melewati levelnya ya, mampu ndak melewati levelnya. Ini tadi buy stop di sana ya, oke. Karena cukup ada, ini ada level yang sebelah kiri, kita taruh lebih di atas. Ini cukup berbahaya karena ini ada level sebelah kiri. Oke, ini sangat berbahaya sekali ya. Oke, berdekatan dengan levelnya juga ini. Kita gunakan satu saja, sell limitnya di 1873, buy stopnya di sini. Targetnya nanti bisa di 1865. Ini targetnya di 1865. Kemudian SL-nya bisa kita taruh di level sumbunya. Kemudian di atasnya kita tempatkan sell limit saja di sini untuk memanfaatkan peluang dari koreksinya. Kemudian di atasnya kalau nanti dia break lewat di sana, kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya. Jadi buy stopnya di sana. Oke, kita atur agak jauh, menjauh dari levelnya. Ya, buy stop berikutnya kita taruh di 1878. 1878 dengan target nanti berada di 18. Oh, terlalu jauh. Targetnya di 1885 ya. Targetnya di 1885.44. Di level puncaknya kita bisa manfaatkan di sini untuk koreksinya, untuk limitnya. Karena ini berada di wilayah-wilayah mendekati wilayah puncak, maka saya kasih highlight warna merah untuk manfaatkan limitnya ya. Atau kita lihat nanti ketika dia sudah mulai bergerak kuat, mampu tidak kira-kira mendekati levelnya, kita bisa manfaatkan di sana untuk limitnya di 1891.60 sekian ya. Ini adalah untuk membuat satu simulasi saja ya. Nanti selebihnya kita lihat, kita amati kira-kira breakoutnya di mana, kira-kira strukturnya kemana. Bisa jadi nanti di wilayah ini dia memantul kembali ya, bisa jadi nanti memantul kembali. Kalau dia memantul, maka kita ambil posisi sell setelah lewat, sehingga kita gunakan sell stopnya di wilayah yang sudah lewat dari levelnya. Ini levelnya di sini, kita turunkan di bawahnya ya. Ini sell stopnya kita taruh di sana. Sell stop di 1848.39. Kita lakukan ini karena cukup sulit di bawah, maka kita naikkan dari time frame M15 menjadi H1. Nah, di H1 apakah bisa ketemu? Iya, cukup sulit juga ternyata ya. Kita naik saja di H4. Ya, di H4 kita bisa lihat di situ ya. Sell stopnya di 1848.39. Targetnya nanti berada di wilayah ini. Kira-kira ada berapa ratus pergerakannya. Aduh, terlalu jauh, 1000 sekian. Terlalu jauh untuk target satu transaksi, sehingga kita harus naikkan lagi yang realistis untuk satu transaksi.
masih cukup jauh, kita ambil yang sumbunya. Oke. Oke, ini masih cukup ya. Kita targetkan di sana. Untuk yang di atas kita kasih warna biru, yang di bawah kita sorry, yang di bawah kita kasih warna merah, yang di atas kita kasih warna biru ya untuk titik entry-nya. Kemudian nanti ketika breakout lagi bagaimana? Ketika breakout lagi akan mendekati levelnya di sebelah bawah lagi. Di sini ada banyak sekali berjajar dari level yang ada di sana. Ya, saya lebih cenderung di sini kita mengambil peluang sell buy limitnya ya. Buy limit kita taruh di sini untuk memanfaatkan bahkan reversalnya. Buy limit di 1828.06. Ya, silakan nanti kita uji, kita evaluasi berikutnya untuk melihat bagaimana potensi yang bisa kita dapatkan, peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan setelah nanti marketnya bergerak. Di time frame kecil tadi kita bisa mengamati, kita bisa lihat yang berpeluang dan berpotensi di situ. Ya, kita gunakan seperti ini. Selebihnya nanti kita tunggu selanjutnya apakah nanti ini akan break ke atas atau sebaliknya akan memantul setelah melewati level di 1857. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mampu mengarahkan cara berpikir kita menjadi lebih jelas ya, ada gambaran setidaknya yang akan kita tradingkan nantinya, meskipun semuanya nanti mengikuti dinamika yang ada, mengikuti gaya kita, dan tentu mengikuti dari kecenderungan-kecenderungan yang ada. Jangan lupa selalu ikuti arah angin, ikuti di mana yang dominan, di mana di situ yang lebih ada kecenderungan atau tren yang lebih kuat. Kemudian lihat trigger yang kita gunakan apakah sudah tepat atau belum, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, baru setelah itu kita lakukan entry. Terima kasih, kita ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam profit dua arah.